Kembali lagi pemirsa bersama kami tentunya di Bincang hari ini. Gak kerasa sudah 2 segmen kita ngobrol asik nih bersama Mbak Putri yang merupakan Kepala Sekolah Seni Serang. Nah Mbak, ini di segmen ini masih ada pertanyaan dong tentunya sebelum menutup perjumpaan. Nah yang salah satunya yang tadi bikin aku penasaran adalah gitu ya, kan tadi Mbak udah jelasin mengenai perbedaan sanggar dan juga sekolah seni. Kalau di sekolah seni ini ada kurikulum yang dipakai atau seperti apa nih Mbak? Ada kurikulum yang dipakai. Memang mentornya itu sebelumnya aku briefing juga. Kita yang membedakan dengan sanggar adalah ya benar-benar kayak sekolah. Cuma sekolah seni Serang ini tuh sekolah informal, tapi gaya belajar kita benar-benar gaya belajar sekolah formal. Jadi memang ada, kalau guru bikin RPP ya, rencana proses pembelajaran gitu. Nah kalau di sekolah seni Serang juga gitu. Jadi dalam satu periode setiap pertemuannya itu aku minta mentornya kumpulin, karena ini art by research juga, jadi aku butuh tulisan mereka gitu tuh. Pertemuan pertama mau ngajarin apa, gimana siswanya, gimana respon mereka. Pertemuan kedua terus, jadi itu dicatat terus. Diskusi-diskusi itu juga bukan jadi diskusi yang menguap gitu antara aku dengan mentor, tapi juga adanya eliminasi alam. Jadi ada beberapa siswa juga yang mundur perlahan-lahan, yang aku tanya kenapa ya dia, kenapa ya gitu. Penyusutan siswa tersebut sebenarnya kan sekolah seni Serang ini gratis. Gratis, Mbak? Gratis, tidak dipungut biaya. Dikira bayar loh. Nah itu dia, makanya saya awalnya ekspektasinya gini, kayaknya nggak mungkin ada yang mundur deh orang ini nggak bayar gitu tuh. Ternyata ada variabel lain tetap, meskipun sekolah seni ini gratis, ada yang membuat mereka mundur. Misalnya ketika kami tanya, kenapa mundur? Satu, nggak kuat. Karena jadwal sekolah seni ini adalah di hari Senin sampai Jumat selepas pulang sekolah umumnya mereka. Nggak kuatnya, ada yang matematika 1 hari 5 jam. Betul. Ada yang biologinya 3 jam. Zaman kita dulu mungkin pulang sekolah cuma sampai jam 1 aja itu udah pengen kabur gitu tuh. Di sini kan akhirnya risetku jadi mekar lagi gitu. Jadi tulisanku jadi semakin banyak bahwa oh, sesetres itu ya anak-anak zaman sekarang ya, maka mereka butuh sekolah seni. Tapi kenapa mereka mundur? Satu, yang harusnya bisa pulang sekolah happy, berkesenian setelah 5 jam matematika itu, ternyata diharuskan ikut bimbel sama orang tuanya. Ada les ini, les itu. Terus aku bilang, nggak apa-apa kamu kalau mundur dari sekolah seni, tapi aku tanya, kamu happy nggak? Terus dia nangis dong. Ada itu terjadi. Dia nangis, dia bilang, aku kan masih anak-anak ya kak, jadi aku tertekan. Aku happy di mana, mainnya kapan? Karena setelah pulang sekolah dia harus les, malamnya dia harus ngerjain PR, pagi dia harus bangun lagi sekolah lagi, mainnya kapan? Iya betul. Di Sabtu Minggu juga belum tentu liburan, karena kan keadaan ekonomi juga dan beberapa faktor lain gitu. Jadi selain itu faktor berikutnya yang menyebabkan eliminasi alam si siswanya itu sendiri adalah variabel orang tua. Ada orang tua yang ketika mereka izin pulang hilang ke Umah Kaujon gitu, ngapain? Ini belajar seni gini-gini, ngapain? Jadi memang ada masyarakat kita itu sendiri yang jadi tambahan penelitianku lagi, variabel lain bahwa kesenian adalah hal yang masih sekunder, yang dianggap belum penting, yang dianggap itu bukan profesi. Nah aku sama suami kan memang profesinya sebagai seniman, kadang tuh merasa sedih ya, kesenian itu kayak pekerjaannya apa seniman? Hah? Kayak emang bisa makan gitu tuh. Nah ya terbukti datanya pas kita tanya ke siswanya, nggak boleh sama mama, soalnya kesenian mau ngapain gitu. Itu saja kan sudah merangkum secara homogen, secara heterogen kasaran kayak gitu. Betul. Dari adanya hal tersebut ya, tentunya juga kan ini apa ya, ibaratnya mengedukasi masyarakat juga sih sebenarnya Mbak ya, mau nggak mau gitu kan. Tadi orang-orang yang bilang atau memandang sebelah mata seni, nyatanya seni itu tidak yang seperti itu. Iya, gitu. Ya karena jarak itu ya. Iya betul. Tapi kalau untuk sekarang dalam waktu 3 bulan sudah ada berapa siswa? Jadi waktu awal itu ada 50 siswa. Karena eliminasi masalah itu ya, eliminasi alam, bukan saya yang mau. Jadi yang kemarin presentasi, jadi setiap 3 bulan kita itu ada uji karya. Jadi presentasi karya kayak UAS lah gitu. Jadi ada ujiannya juga ya Mbak ya? Jadi dalam 1 tahun kita punya 3 cawu. Setiap catur wulan itu ada 3 bulan gitu. Setiap 3 bulan kita punya produk karya yang memang dihasilkan oleh si anak-anak tersebut gitu. Ide-ide mereka, gagasannya mereka. Nah itu sisanya kemarin 27 siswa.
Dan yang dipamerkan selain seni rupanya itu tulisan anak-anak selama belajar di situ. Jadi mereka punya buku jurnal. Hari ini perasaannya kenapa, terus ada apa. Jadi di sini juga Sekolah Seni Serang berfungsi sebagai art for therapy. Gitu. Jadi terapi mental mereka yang tertekan tuh tulis semua di situ gitu. Betul, betul. Nah, ada beberapa orang tua yang datang membaca beberapa buku anaknya tuh berlinang karena anak saya nggak pernah cerita ke saya kayak gini gitu tuh. Terus saya yang menjembatani gimana anak ibu bisa cerita, dia curhatkan lewat bukunya kalau mamanya tidak ada waktu. Gitu. Jadi sebenarnya ini balik lagi ternyata bukan hanya mengajarkan masalah seni aja gitu. Di dalamnya ya tadi namanya juga sekolah gitu. Dan kan mengajarkan ini, kehidupan. Ya, mengajarkan kehidupan ternyata pemirsa. Dan Mbak ini sekolahnya gratis. Dari mana biayanya? Nah, itu tadi saya juga mikir ya, ini gimana caranya ya. Jadi memang dari awal saya nembung sama mentornya tuh begitu. Ini kita urunan jasa aja ya gitu. Kami percaya bahwa semesta alam itu bekerja sebagaimana mestinya, tanpa harus kita ngotot, sudah punya tracknya masing-masing. Jadi kemarin itu akhirnya saya berpikir ulang, oke, setidak-tidaknya ketika mau presentasi atau uji karya kan kita butuh anggaran untuk anak-anak ini go publik, kasarannya begitu kan. Akhirnya saya open donasi gitu, buka sponsorship, siapa aja yang mau menyumbang itu dipersilahkan gitu. Tapi tidak dibatasi juga kayak wajib, bahkan orang tuanya juga saya tidak tarik donasi dari orang tua gitu. Dukungan orang tua untuk mengizinkan anaknya belajar seni aja itu saya sudah bersyukur gitu. Itu aja banyak yang ada yang ngizinin, ada yang enggak gitu. Betul. Apalagi kalau diminta donasi nantinya kayak Sudah gitu kan. di rumah aja. Jadi akhirnya saya membuka kesempatan untuk siapapun. Sebenarnya saya sudah announce ke beberapa pemangku kebijakan, ke dinas gitu, tapi tidak dipaksakan juga gitu. Kalau misalnya memang mau kasih ya silahkan, kalau enggak juga kita nggak ngemis gitu. Kita akan tetap jalan seperti itu ya Mbak ya. Bukan apatis juga, tapi saya tidak mau disamakan dengan LSM yang mereka tuh udah alergi. Kadang kita tuh disamain, misalnya saya pernah mau main ke bagian bidang kesenian gitu, pasti nanti di front desk-nya tuh mau ketemu siapa, udah izin belum, udah ini belum. Ini kan ruang publik ya, maksudnya walaupun memang itu kantor untuk staf khusus dan lain sebagainya, ya kalau kita belum kenal dengan kadisnya atau belum kenal dengan kabitnya, emang kita nggak boleh berkunjung, emang harus punya janji temu atau gimana? Misalnya gini, enaknya kalau saya sudah kenal dengan Pak Kadis atau Pak Kabit misalnya, kalau saya belum kenal dan pengen kenalan, harus punya janji temu, itu gimana caranya? Coba dong, bisa nanti saya dikasih tahu gitu caranya gimana. Kadang sedih aja gitu, kayak saya mau ketemu Kabit, nggak minta uang, cuma mau kasih tahu bahwa ada loh sekolah seni, siapa tahu program ini bisa berintegrasi dengan dinas pendidikan gitu. Bahkan goal saya adalah bagaimana nanti kalau misalnya ada saat ada mata pelajaran kesenian di sekolahnya masing-masing, ini kan campur ya sekolahnya kan, itu nanti bisa berafiliasi gitu. Pas lagi ada project apa langsung anak-anak dikirim ke sini gitu tuh. Jadi kayak PPL lah zaman dulu. Iya, betul. Gitu, langsung ke sanggar, nggak cuma sekolah seni, bisa jadi kirimlah ke sanggar-sanggar yang pas di bidang materi pelajarannya itu pelajari. Jadi memang goalsnya adalah kolaborasi ya. Iya, karena tujuan saya ekosistem seni. Kalau tidak ada kolaborasi dari berbagai stakeholder itu, variabel-variabel yang sudah tadi kita sebutin bersama, ya nggak jalan ekosistemnya. Udah 4 tahun nggak jalan, ini mau nggak jalan lagi di tahun 2025. Jadi kan sayang sekali. What next gitu. Iya, betul. Dan apa nih masa depan untuk seni lah khususnya di Serang gitu kan. Tentunya ini harapannya ya, kalau aku sendiri memandang Mbak sangat manfaat sekali dengan adanya sekolah seni gitu kan. Di saat gitu kan orang-orang kadang zaman sekarang nih dengan kesibukan yang lain-lainnya tentu butuh kesenian, dan gitu kan ini pegiat seni juga butuh diperhatikan. Dan tadi kalau misalnya Mbak bilang bagaimana nih pemerintah dan lain-lain, dan semoga nih ini nonton ya bincang hari ini dan akhirnya kan aware nih terhadap bagaimana pemajuan budaya dan juga seni yang ada khususnya di Provinsi Banten. Mbak nggak rasa
Udah 30 menit. Udah. Kita ngobrol-ngobrol asik ya. Ini kalau ngomongin seni dan isu-isu yang lagi happening nih kadang suka nggak kerasa seperti itu, Mbak. Ngelebar kemana-mana. Dan semoga juga apa yang kita berbincangkan ini bermanfaat. Amin. Namun sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, boleh dong Mbak dikasih closing statement nih kepada pemirsa setia Sultan TV tentang tema kita hari ini, bangun ekosistem seni melalui sekolah seni. Silakan Mbak. Ya, kalau closing statement dari saya, untuk para pelaku seni, jangan patah semangat. Kalau misalnya jalur kita adalah jalur yang benar, pokoknya gas terus. Untuk para masyarakat publik, kita bahu-membahu untuk melihat bahwa kesenian itu bukanlah hal sekunder, tapi sudah menjadi hal primer karena kita butuh kesenian di kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih Mbak Putri atas closing statementnya. Kita butuh kesenian dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Mbak sudah berkenan nih datang ke Sultan TV. Terima kasih Sultan TV. Dan semoga nanti ya kalau ada project nanti kita bisa berkolaborasi dengan Sekolah Seni Serang. Nanti kita akan wujudkan juga ya. Amin. Kita tutup nih Mbak perjumpaan kita hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Mbak Putri Wartawati yang merupakan Kepala Sekolah Seni Serang, membahas mengenai bangun ekosistem seni melalui sekolah seni. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Mengucapkan terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.